Ganjar Pranowo tidak lebih dari politisi bermulut manis dan senyum palsu. Ganjar Pranowo bukanlah pengamat politik, bukanlah akademisi, bukanlah dosen. Ingat kawan-kawan, ia adalah salah satu elit politik. Sekarang tolak kuliah umum. Tolak kuliah umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama teman-teman. Nah, ini Bapak 16% terus nyinyir ya masalah apa itu mengkritik masalah kebijakan Pak Prabowo, masalah sektor sawit ya di situ ya. Ya, kita sama-sama tahu lah Bapak 16% ini kan memang dari debat kemarin suka nyinyir gitu kan kepada Pak Prabowo, terutama masalah HAM. Seharusnya statement yang beliau lontarkan itu mencoreng muka ibu ketum mereka sendiri ya. Karena ibu ketum mereka sendiri, kita tahu sama-sama ya, pernah mengajak Pak Prabowo sebagai wakil presiden ya. Memang hebat Bapak 16% ini memainkan drama untuk menunggangi kemarahan masyarakat. Pokoknya untuk Bapak 16% ini tolong beli cermin kalau menurut saya teman-temannya, yang agak besaran gitu ya. Kalau perlu segede rumah gitu. Nah, ini ada berita yang sangat menarik. Bapak 16% ini ditolak mentah-mentah oleh mahasiswa di Papua, termasuk seluruh warga masyarakat Papua. Nilai kalian sendiri apa yang termasuk karma ataupun masyarakat yang cerdas ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Beberapa hari lalu di penghujung 2024 beredar berita bahwa deforestasi untuk perluasan kelapa sawit tidak perlu dikhawatirkan. Bahwa sawit itu pohon juga dan daunnya menyerap karbon. Jika kemudian dikembangkan sebuah narasi nasionalistis bahwa sawit adalah aset negara, dan ia memerintahkan agar pemerintah daerah dan aparat TNI Polri menjaga kebun sawit. Mungkin benar bahwa sawit adalah aset negara, tapi jika kita menggunakan perspektif warga, kita akan mendapati ironi pada pernyataan tersebut. Bukannya sawit itu aset swasta. Tampaknya agak sulit dipercaya oleh rakyat yang melihat sawit sebagai simbol ketimbangan ekonomi sekaligus kerusakan ekologi. Kuliah umum yang seharusnya diisi oleh Ganjar Pranowo pun mendapatkan penolakan. Ratusan mahasiswa dari BEM Universitas Cendrawasih menutup gerbang masuk ke auditorium. Mereka mengatakan Ganjar bukan akademisi yang bisa membangun Papua. Ganjar Pranowo tidak lebih dari politisi bermulut manis dan senyum palsu. Ganjar Pranowo bukanlah pengamat politik, bukanlah akademisi, bukanlah dosen. Ingat kawan-kawan, ia adalah salah satu elit politik. Sekarang tolak kuliah umum. Tolak kuliah umum. Hidup Mas Yondes. Hidup Mas Yondes. Hidup Mas Yondes. Apakah tanaman sawit ini bisa disebut sebagai pohon, Prof? Tidak, ya, pertama tidak, karena pohon itu mempunyai kayu. Dia kira rumput. Memang bukan rumput, itu rumput gede. Sawit itu adalah pohon karena sawit juga mempunyai batang kayu yang pada umur dewasa dia bisa berketinggian lebih dari 5 meter kalau mau didefinisikan sebagai pohon secara umum. Jadi itu yang perlu diketahui. Jadi kalau ada orang mengatakan apakah sawit pohon, ya pohon, bukan rumput, bukan bambu grupnya
bibitnya itu masuk di palma. Jadi salah satu dari palma yang tumbuh dari Afrika sana, kemudian dibawa ke Indonesia, diperkenalkan dan kemudian dibudidayakan. Itu yang namanya sawit. Nah, kalau biologi sawit atau familinya apa, kemudian genusnya apa dan ordonya apa, itu ada, kita bisa sampaikan. Spesies di Indonesia ada 2, yaitu spesies Elais guinensis dan Elais olivera. Jenisnya apa? Jenisnya adalah Elais. Familinya apa? Aracaceae. Kalau ordonya Aricales. Kalau klasisnya Liliopsida. Divisionnya Magnoliophyta. Kingdomnya Plantae. Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran, di UGM, Gibran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengeluarkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsa. Yes, bangsa. Dia tidak punya hak ucapkan itu. Dia bagian dari yang mengeluarkan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir. Mestinya Ganjar bilang, terima kasih, selesai. Saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari. Dia menunggangi kemarahan publik, padahal dia nggak ngerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita mesti fair bilang itu tuh. Ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen, ya dong. Masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau mbak lulusan 10 terbaik, wartawan atau itu punya power yang luar biasa. Jadi kalau kita salah-salah ya, mereka yang ngatur-ngatur kita itu terus-terus. Tidak berani. Terima kasih kita bisa duduk di satu panggung. Hati nurani saya pribadi. Bagi saya Ganjar itu bukan gagal. Tapi tidak istimewa juga. Kalau nilai 1 sampai 10, ya 6,5 lah saya berikan. Lulus juga. C plus itu kan. Ya, betul. Lulus itu di atas 5. Di atas 5 kan. Coba tampilin, saya ada siapin data soal itu, Bang Trimet. Ya. Nih, daftar kinerja Ganjar pimpin Jawa Tengah nih. Kalau ini keberhasilan ini oke, kita apresiasi. Tapi kan keberhasilan ini bukan keberhasilan untuk mensejahterakan rakyat kan nih. Menurut saya bukan istimewa, bukan gagal juga. Artinya dapat poin 6,5. 6,5 lah. Kalau orang kuliah, ya antara 1 sampai ini nilainya 6,5 lah. Bukan merah juga. 6,5. Nah itu yang ingin kita sampaikan. Dulu misalnya orang mengatakan Bambang Pacul itu nggak suka Pak Ganjar. Saya tidak suka pada perilakunya. Tapi ketika Ketua memutuskan, gua tegak urus, gua nggak tolak-toleh, clear itu. Gua akan kerja persis. Oh saya itu bukan pengambil keputusan politik kok, gitu loh. Saya pelaksana tugas keputusan politik. Itu harus clear dulu posisinya. Saya mengambil jalan satria, mengabdinya kemana jelas, clear. Jadi mau apa lagi? Kan gampang urutannya. Jadi gampang, nanti Bu Mega bersabda selesai. Gampang. Residu-residunya di Pak Pacul masih ada? Oh enggak lah, sudah selesai. Gitu loh. Nomor 1, sebagai politisi nggak boleh sakit hati. Karena di toko tidak ada yang jual hati. Kalau kau di politisi suka sakit hati, maka kamu nanti ya susah hidupmu, rugi sendiri. Nomor 1 di politisi itu 1, tidak boleh sakit hati, nggak boleh dendam. Pokoknya yang hati ini harus dijaga semua. Karena tadi saya bilang toko nggak jual hati, duitmu banyak kalau kau sakit hati, keropos nanti kamu punya tulang, osteoporosis. Nah, gitu loh. Jadi kalau Pak Pacul sakit hati sama Ganjar, wah kejauhan itu. Itu Anda merendahkan saya, merendahkan kepolitisian saya. Tetapi sekali lagi
menjadi politisi itu yang diukur adalah kebijakan politiknya. Itu yang paling utama. Bukan kemudian partai politik ya kebijakan politiknya kacau, jangan. Nah, itu kualifikasi partai politik ada di sana. Kalau orang bicara politik dan yang didapat ada diorientasikan pada pendapatan, maka dia sebenarnya orang yang tidak paham politik. Politik itu make power, bukan make money. Politik itu make power. Dari power yang didapat itulah kemudian diorientasikan ke apa. Kebijakan politiknya kemana? Politik kita mahal loh ketika elektoral. Iya. Gitu loh. Oh jadi kalau Expensive. Yang ilmunya Pak Cul Halan lagi ini. Anda jangan salah pilih galah. Anda mau melenting tinggi, Anda harus pilih galah yang tepat. Nah, Mas Ganjar ini kan sudah dapat galah yang paling tinggi, paling tepat gitu. Tapi kemudian kolom komentar aja, silakan itu. Pura-pura nggak tahu. Tapi kan di tengah jalan ganti galah. Selalu ganti galah gitu loh. Lah gimana? Anda pilih galah, Anda sudah pegang galah yang paling tinggi, yang bisa melentingkan Anda mencapai tujuan Anda itu, tapi Anda ganti galah yang lebih pendek gitu, yang kira-kira udah tahu itu nggak akan sampai. Terlalu segmented ini ya, misalnya galah kedua terlalu segmented ini. Iya, kalau dalam istilah catur kita kan, ini kan super grandmaster, ganti grandmaster wanita kan begitu. Tapi sampai saya pernah meminta dalam sebuah talkshow, tolong dong jangan saya waktu itu betul-betul dalam hati kecil saya, karena udah berlebihan, karena setelah itu tambahannya menilai sisi personal sama saya. Penanggung jawab itu saya. Silakan hajar saya, ada kekurangan saya minta maaf, ada kekurangan saya minta maaf. Tapi ada kemudian penjelasan-penjelasan yang bisa kita berikan. Seranglah Ganjar, jangan serang anak istri saya. Pengalaman saya ya, diolok-olok itu kan nggak sakit. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya Jadi saya ingin berpikir sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya, jadi orang mau hina, mau olok-olok, monggo silahkan. Saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani, dan saya tidak mau balas. Biar aja. Tapi begini, dari dulu saya punya guru-guru yang mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau kau difitnah, ya kan, itu tandanya kau diperhitungkan. Ya. Wajah kaku Ketua DPR RI Puan Maharani saat bagi-bagi kaos di pasar jadi perbincangan di media sosial. Ekspresi wajah Puan yang terlihat masam tanpa senyum saat membagi-bagikan kaos menjadi sorotan. Bahkan Puan tertangkap kamera sempat ngedumel kepada pengawal yang menyediakan stok kaos untuk dibagikan. Pokoknya Pak Prabowo tidak pernah salah pilih wakil presiden.
Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.